Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryal, NIM 05193071, Profesor Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di sini pada soal tugas ini kita membuat dua halaman website menggunakan framework Vue.js. Salah satu halaman stok bahan ajar. Ini poinnya, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar. Ini poin-poinnya, ada kode sampai dengan catatan. Kemudian terdapat fitur mengedit stok, terdapat fitur filter, kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Baik, kita langsung aja ke programnya. Kebetulan saya sudah membuatnya. Baik, di sini ada namanya filenya stock apps.js. Nah, di sini ada new view. New view ini fungsinya membuat aplikasi baru, dan ini adalah mengontrol elemen HTML yang memiliki ID apps. Nah, ini data semua ini akan dikontrol ke dalam Vue.js. Nah, ini created di stock ini, data ini akan disalin ke dalam stok asli. Yang di sini backup data awal, yang kuningnya untuk apabila nanti ada perubahan, ada edit data yang dilakukan, data asli tidak hilang, artinya aman. Kemudian di dalam komputer ini ada fungsi filter stock. Filter stock ini digunakan untuk menyalin data stok dan ditampung ke dalam variabel data untuk salinan data sementara. Nah, di sini ada filter UPBJJ. Yang ditampilkan adalah filter UPBJJ sesuai dengan data filter. Begitu juga dengan kategori, yang ditampilkan kategori. Kemudian ada warning only, itu berkaitan dengan jumlah dengan safety, mencek apakah jumlah stoknya kecil daripada safety. Kemudian ada sort by judul. Sort by ini berdasarkan dengan judul. Kemudian sort by berdasarkan dengan jumlah stok. Kemudian sort by berdasarkan dengan harga. Nah, di sini ada metodenya, ada property method. Dalam metode ini ada fungsinya tambah data. Ini adalah formnya, form isi data sementara untuk validasi data sementara. Apabila datanya kosong, ketika kita klik tambah data, itu akan ditampilkan pop alert, yaitu silakan isi semua field terlebih dahulu. Nah, ketika semua data sudah diisi dan kita klik tambah data, maka data akan masuk ke dalam stock array dan data berhasil ditambahkan dengan memunculkan pop alertnya. Kemudian formnya dikosongkan dengan menjalankan fungsi reset form. Kemudian ada edit data. Ini untuk mengedit data bahan ajar. Edit index. Ini fungsinya, fungsi edit data ini untuk mengedit data stok bahan ajar. Kemudian update data ini digunakan untuk setelah diedit, maka akan dilakukan perubahan, menyimpan perubahan. Jadi akan dijalankan fungsi dari update data ini. Apabila berhasil diupdate, maka akan ditampilkan pop alertnya, data berhasil diupdate. Kembalikan formnya seperti semula. Kemudian hapus. Fungsi hapus di sini adalah untuk menghapus. Fungsi hapus ini berada dalam aksi, yaitu untuk menghapus data bahan ajar. Apabila kita klik hapus, maka akan muncul peringatan yakin menghapus. Kalau kita oke kan, maka data akan terhapus, data stok akan terhapus. Kemudian data ada pop alert, yaitu data berhasil dihapus, itu sukses. Kemudian ada reset form. Kemudian di sini ada fungsi filter, reset filter, itu mereset filter. Fungsinya adalah untuk mereset filter, baik itu UPBJJ, kategori, sort by, warning, dan seterusnya. Nah, itu penjelasan dari Vue.js-nya dari file stock apps. Kemudian di sini ada HTML-nya, dan stok bahan ajar, filter data,
Ini ada UT daerah, kita menggunakan vModel filter UPBJJ. Ini kita menggunakan perulangan for v4 untuk menampilkan list UPBJJ. Kemudian kita menggunakan vModel kategori dan kita menggunakan v4 untuk menampilkan kategori listnya, list kategori mata kuliah. Kemudian ada sort data, vModel by sort by berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini warning only, input checkbox, button. Ini ada button reset filter. Kemudian ada tambah atau edit data bahan ajar. Di sini ada input tipe teks, ada kode mata kuliah, ada judul, vModel judul, form judul, ada kategori, ini form vModel form kategori. Kemudian ini kategori list UPBJJ-nya. Ini ada alokasi rak, harga, kemudian jumlahnya, ini stok, safety. Kemudian ini untuk catatan text area, kita menggunakan text area. Ini ini button tambah data. Kemudian kalau kita update data, kita simpan perubahan, maka ini akan dijalankan fungsi update data. Nah, ini tabelnya di bawah tabel data bahan ajar. Ini ada kode sampai dengan aksi. Kemudian ada v4 perulangan filter stok dasar dengan kode. Ini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, semuanya akan ditampilkan dalam tabel. Ini ada catatannya HTML, kita menggunakan HTML untuk catatan HTML. Kemudian ada edit, button edit. Ketika kita klik edit, maka fungsinya akan dijalankan, dan ini merupakan aksi hapus. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjut ke tracking. Nah, di sini ada new view, juga sama dengan yang tadi, itu membuat aplikasi baru. Ini merupakan L tracking ini mengontrol elemen HTML yang menggunakan ID tracking apps. Ini merupakan datanya, dan data yang akan dikontrol oleh Vue.js. Ini tracking, ini merupakan data awal. Ini data awalnya. Ini data ini akan ditampilkan secara otomatis untuk data awal. Ini ada paket. Ini akan ditampilkan dalam bentuk dropdown sama dengan ini. Kemudian ada form untuk pengisian data DO. Kemudian di sini ada properti computed, yaitu nomor DO. Ini fungsinya untuk ini menghitung total data tracking yang sudah ada ditambah dengan 1. Misalnya nanti DO 2006, misalnya ini 01 2025, maka selanjutnya adalah 2000 DO 2006 002, karena di sini dimulai dari 3 digit di belakang ini. Ini ada fungsi select paket untuk memilih paket apa yang dipilih oleh pengguna, misalnya berdasarkan dengan kodenya. Apabila paket dipilih, maka data semua paket yang dipilih akan ditampilkan. Di sini ada metode, ada tambah data, tambah DO. Di sini ada form tambah DO-nya. Di sini ada jika kita klik tambah DO dengan kondisi kosong, maka kita akan mendapatkan notifikasi itu lengkapi data terlebih dahulu. Kalau data sudah diisi semua sesuai dengan pilihan ekspedisi ataupun select paketnya, name nama ekspedisi sama select paket dan tanggal pengiriman. Kemudian kita klik tambah DO, tambah delivery order, maka data akan masuk dan pesanan akan dibuat dan menampilkan pop-up, yaitu dari delivery order berhasil dibuat. Nah, nomor DO ini dan data semua ini akan masuk ke dalam daftar trackingnya. Di sini ada status perjalanannya, ada waktu pengiriman, kemudian ada keterangannya pesanan dibuat. Kemudian di sini ada dua wedge. Fungsi ini digunakan untuk memantau perubahan paket ini yang dipilih oleh pengguna. Apabila ada perubahan pemilihan paket, maka fungsi ini akan dijalankan.
Begitu juga dengan form ekspedisi. Apabila ada perubahan pilihan ekspedisi, maka fungsi ini akan dijalankan. Kemudian ini adalah tracking HTML-nya, tambah delivery order, nomor DO-nya. Nomor DO ini akan di-generate secara otomatis. Di sini ada isi name, nama, ekspedisi, pilihan ekspedisinya apa. Jadi kita akan pilih sesuai dengan kodenya, sesuai dengan list pengirimannya, apakah itu JNE reguler ataupun JNE Express. Kita di sini menggunakan V4 untuk mengulangi. Kita menggunakan V4 untuk perulangannya. Kemudian ada paket, V model select paket. Kemudian di sini ada tanggal kirim sesuai dengan waktu lokal setempat. Kalau kita pilih paketnya 01, maka akan ditampilkan detail paketnya. Kemudian nama paketnya apa, kemudian isi paketnya apa, dan harganya berapa. Nah, di sini yang terakhir ada tombol di sini ada button tambah delivery order. Setelah semua terisi, kita tambah delivery order, maka fungsi ini akan dijalankan. Nah, setelah berhasil ditambah, maka data akan masuk ke daftar tracking. Di sini akan ditampilkan nomor DO, NIM, nama, status, ekspedisi, paket, kemudian total, dan juga ada riwayat pengiriman, yaitu waktu pengiriman dan keterangannya. Mungkin itu penjelasan dari programnya. Biar lebih jelas, kita langsung aja. Ini kita login. Nah, di halaman dashboard ini ada dua halaman. Yang pertama informasi bahan ajar, yang kedua tracking pengiriman. Kita masuk dulu kepada informasi bahan ajar. Nah, di sini ada stok bahan ajar, ada filter data. Nah, di sini ada data-data yang ditampilkan sesuai dengan data dummy yang kita dapat di file JS-nya. Nah, di sini sesuai dengan soal nomor 1 menampilkan daftar stok bahan ajar. Oke, kita tampilkan semuanya, berarti sudah dari kode mata kuliah sampai catatan. Oke, sampai catatan aksi. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini ada aksinya edit dan hapus. Kita coba edit. Kita coba ganti jumlahnya ke 20. Reorder. Kita simpan perubahan, apakah berhasil? Oke, data berhasil. Nah, di sini sebelumnya 7, sekarang sudah menjadi 20. Jadi kalau jumlahnya lebih besar daripada safety, maka statusnya akan aman dan warna hijau. Oke, sudah selesai. Nah, kita lanjut. Terdapat fitur untuk filter sort data stok. Nah, di sini ada filter stok, data stok, ada filter UPPJJ, kemudian sort data. Ini ada judul, stok, harga. Selesai. Nah, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kecil dari jumlah safety stok. Nah, ini ya. Kita coba checklist ini, apakah yang terjadi. Yang kita checklist, maka kurang dari, maka akan ditampilkan data-data yang menipis dan diperlukan untuk mengupdate ulang. Jadi di sini ada satu data yang jumlahnya lebih kecil daripada safety, maka akan ditampilkan. Oke. Sudah sesuai. Kemudian ada fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini sudah ya tadi ya, judul. Oke, ini berdasarkan abjad. Kemudian stok. Nah, ini berdasarkan jumlahnya, kecil ke besar. Kemudian harga, ini murah ke mahal. Ini sudah sesuai. Kemudian ada filter reset. Nah, di sini ada reset filter. Di sini kan berdasarkan harga kan. Nah, sekarang kita coba reset filter. Nah, maka semua akan dikembalikan ke data awal. Oke, sudah berhasil. Oke, ini udah tidak perlu mengulang. Kemudian ini filter stop berdasarkan UT daerah. Kemudian baru diaktifkan kategori mata kuliah. Oke. Di sini kita pilih contohnya Jakarta. Nah, maka kategori akan aktif. Nah, terserah kita mau pilih mata kuliah wajib. Karena kebetulan di sini yang ada hanya mata kuliah wajib, jadi kita pilih mata kuliah wajib.
Nah, di sini akan ditampilkan UPBJJ-nya dengan kategori mata kuliahnya. Ini sudah. Kita reset. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Menampilkan status aman. Ini sudah tadi ya, cuman yang ini belum. Status kosong dengan menggunakan simbol warna merah. Ini kita coba. Kita edit di sini dengan nilai 0. Perlu order. Sudah berhasil, maka statusnya kosong, centang merah, silang merah. Artinya ini sangat perlu dilakukan order ulang. Oke, sudah berhasil. Kemudian terdapat fitur yang menambahkan data bahan ajar. Nah, di sini ada form tambah data. Kita coba tambah data. Tambah. Oke, data sudah masuk, berarti sudah berhasil kita tambah. Berarti ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke soal nomor 2, tracking delivery order. Nah, di halaman ini menampilkan halaman tracking status pengiriman, pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas 1, cuman di sini kita menggunakan framework Vue.js. Oke, kita kembali, ini sudah selesai. Kita kembali ke halaman dashboard, kita masuk ke halaman tracking pengiriman. Ini daftar tracking ini adalah data yang ditampilkan pada file data bahan ajar.js. Nah, di sini ini 001. Nah, di sini otomatis 002 dan ditampilkan 3 digit. Nomor 3 digit ini otomatis tidak bisa dihapus. Nah, kita coba input. Kalau kita pilih paket IPS dasar, maka akan ditampilkan detail paketnya. Ini detail paketnya sama dengan harganya, mulai dari nama sampai dengan harga. Kemudian tanggal kirimnya, misalnya kita bikin 20, tambah, semua sudah diisi. Kita coba tambah, data berhasil ditambah. Nah, data sudah masuk, pesanan sudah berhasil dibuat. Ini riwayat pengirimannya, statusnya diproses. Nah, coba kita tambah satu lagi, ini akan otomatis terurut. Tambah, oke, berhasil ditambah. Nah, ini 03, ini 02, berarti ini sudah berhasil dan selesai kita kerjakan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.